Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Yasmin. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nurmanasari sebagai pengampu guru bahasa Indonesia di kelas kalian. Nah, apa kalian tahu apa itu teks pidato persuasif? Atau mungkin kalian pernah melihat dan mendengar guru kalian saat berpidato atau kepala sekolah dalam acara upacara bendera? Atau mungkin kalian pernah melihat Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno-Hatta, dalam pidatonya yang berapi-api dan menggebu-gebu? Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana cara menulis teks pidato persuasif. Nah, dalam membuat teks pidato persuasif, tentunya ada pengertian, ciri-ciri, dan tujuan. Kita masuk ke pengertian dulu ya. Dalam pengertian teks pidato persuasif, yang pertama ada informasi. Informasi atau gagasan yang disampaikan di depan umum. Nih, Ibu ulangin lagi ya. Pengertian teks pidato persuasif adalah informasi atau gagasan yang disampaikan di depan umum. Nah, itu untuk pengertian teks pidato persuasif. Yang kedua, ada ciri-ciri. Dalam membuat teks pidato persuasif, tentunya ada ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, ada tujuan. Untuk apa sih kita membuat tujuan? Supaya ketika kita membuat teks pidato persuasif, kita menulisnya itu tidak melebar kemana-mana. Jadi fokus pada satu tujuan. Nah, yang kedua ada materi. Nah, materi ini tidak boleh hasil pemikiran kita sendiri. Tentunya materi ini harus hasil elaborasi dari pemikiran-pemikiran seperti para peneliti, para tokoh. Jadi harus hasil elaborasi dari beberapa pemikiran, tidak boleh hasil pemikiran kita sendiri. Nah, yang ketiga ada objek. Objek di sini berupa data dan informasi. Dalam membuat teks pidato persuasif, kita harus memasukkan objek seperti data-data yang rinci dan terperinci. Kemudian ada informasi yang disampaikan secara menarik, agar menarik minat para pendengar atau pembaca teks pidato persuasif. Nah, yang keempat, harus mengandung wawasan baru atau pengetahuan. Nah, materi teks pidato persuasifnya ini haruslah mengandung wawasan baru atau pengetahuan yang sebelumnya tidak pernah atau belum pernah pendengar tahu. Jadi, teks pidato ini harus mengandung wawasan dan pengetahuan yang baru, yang aktual, dan masih hangat untuk diperbincangkan. Dan yang ketiga, haruslah ada kesimpulan. Jadi, pidato yang baik itu di akhirnya itu ya harus ada kesimpulan dari pembicaraan dari awal sampai akhir. Nah, itu untuk ciri-ciri. Nah, setelah ciri-ciri ada tujuan. Tujuan ini terbagi menjadi beberapa ya. Di antaranya ada memengaruhi atau bersifat persuasif. Tujuan kita berpidato itu untuk mempengaruhi orang agar orang itu setuju dengan pendapat kita. Itu untuk tujuannya. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, haruslah mengandung informasi. Nah, informasi di sini sama seperti wawasan baru. Jadi materi yang kita sampaikan haruslah hal-hal yang baru,
hal yang belum pernah diketahui oleh halayak ramai. Di dalamnya pun harus ada sesuatu yang menarik. Selain hal yang baru ya. Jadi informasi yang disampaikan itu haruslah menarik dan informasi yang baru, yang aktual. Nah, yang ketiga ini nih yang menjadi gong atau tujuan yang paling utama. Apa itu? Kesan. Dalam ketika seseorang berpidato ya, dalam berpidato, dia itu haruslah memberikan kesan. Setelah dia selesai melakukan pidato, orang atau pendengar audiens yang ada di forum itu mengikuti atau setuju dengan pidato yang telah dia sampaikan. Nah, jadi tujuannya itu pertama ada mempengaruhi, kemudian ada informasi yang menarik atau aktual hal yang baru, kemudian ada kesan-kesan ini, kesan yang nantinya pidato yang dia sampaikan itu memberikan, oh berarti kita harus begini, harus seperti ini, harus melakukan ini. Nah, itu mungkin itu saja yang menjadi pembahasan kita hari ini. Ya anak-anak ya, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ada kata-kata motivasi untuk kalian. Apa itu? Nah, kata-kata motivasinya, ketika kita mendapatkan kesulitan dan tidak menyerah, itulah kekuatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.